Sekarang intrahepatik ini adalah kelainan hanya jaringan saja. Tapi yang sering kita kenal lain adalah yang hepatik, yaitu Budd-Chiari syndrome. Saya beri skema yang lain seperti ini. Jadi kalau kita bicara kategori utama, maka istilah yang dipakai adalah prehepatic portal hipertensi. Ini yang banyak dikembangkan pada anak-anak. Kemudian hipertensi intrahepatik, ini kerusakan hepatoseluler, misalnya biliar atresia dan warnanya kuning, atau Budd-Chiari. Tapi Budd-Chiari biasanya jarang pada anak. Kemudian ada lagi prehepatik yang juga disebabkan karena terjadinya trombosis atau postnatal fibrosis stenosis. Catatannya adalah ada dua istilah yang sering dipakai adalah NCPH, yaitu non-cirrhotic portal hypertension. Ini istilah yang terkait dengan segolongan penyakit heterogen dengan etiologi intrahepatik atau extrahepatik. Dan kalau kita bicara non-cirrhotic portal hypertension, maka dasarnya adalah pada resistensi aliran darah. Yang tadi sekali lagi bisa disebut prehepatik, hepatik, atau posthepatik. Lalu ada istilah lain yang pembagiannya sebagai dalam istilah lebih pada anatominya pre-sinusoidal, jadi sinusoid hepar, sinusoid atau post-sinusoid. Hampir sama dengan istilahnya, sekedar istilah yang dipakai untuk non-cirrhotic portal hypertension. Ini skema yang lebih mudah dimengerti. Ini adalah contoh dari hipertensi portal extrahepatik, jadi di luar hepar ada sesuatu di sini yang menyebabkan tekanan meningkat, ya karena ini meningkat di sini. Yang berikutnya skema yang lebih yang menyusul adalah kalau terjadinya di hepar ini, ada sesuatu yang di hepar ini, lalu terjadi yang namanya hipertensi portal hepatik, yang kemudian sama-sama menimbulkan juga tekanan di dinding perut, di varises, dan di splenomegali. Ini yang mungkin akan nanti mewarnai pembicaraan kita. Kalau kita bicara Budd-Chiari memang agak lain. Budd-Chiari adalah kelainan yang ada di sini, di daerah ostial, dari daerah keluarnya hepar menuju ke vena cava inferior. Ya, bisa karena trombus di sana, bisa karena stenosis, bisa karena ada ini semacam apa? Diafragma atau web yang menutupi vena cava inferior. Ini ada Budd-Chiari syndrome yang memang lebih kelihatan, lalu perutnya membesar seperti skema ini. Yang lain lagi juga ini terjadinya trombosis vena porta karena satu sebab lain. Ya, ada obstruksi di sini, maka kita bisa membayangkan terjadilah tekanan darah meningkat di esophagus dan splenomegali, dan yang lain termasuk nanti juga pendarahan melena atau sampai pada pendarahan varises. Ya. Jadi kalau terjadi trombosis vena porta. Sehingga ada upaya umum untuk mengurangi tekanan. Kita namakan dekompresi tekanan portal. Kalau ini karena skema anatomi yang normal di sini, maka kita bisa mengurangi tekanan portal dengan operasi yang kita namakan misalnya portocaval shunt, atau mungkin dengan ini, dengan end-to-end bisa side-to-side seperti ini, atau mesocaval, yaitu dipotong di sini dan disambung ke arah ini, dari vena cava inferiornya disambung ke arah vena portanya. Atau kita membuat splenorenal shunt. Yang saya katakan tadi ada dua macam, yang sentral atau yang proksimal, dan yang distal, ini Warren namanya, distal splenorenal. Jadi kita akan bicara utamanya di sini nanti, di distal splenorenal shunt atau disebut Warren anastomosis. Saya pribadi lebih senang melakukan ini proksimal, karena ini membuang spleen atau membuang lian yang membesar tadi. Nah, selanjutnya kita bicara ini upaya dekompresi lain. Jadi ada macam-macam, tadi ada distal Warren tadi, ada proksimal. Kita juga bisa tidak melakukan ini, tapi hanya side-to-side anastomosis, lebih sulit saja anunya operasinya. Mesocaval saya terangkan menyambung antara ini, bisa diikat atau disambung dengan protesis, atau rex anastomosis mesoportal dengan protesis. Seperti ini, sambungan protesis. Atau tips adalah transkaval interrex anastomosis. Ini sambungan protesis. Transkaval intrahepatik endovaskuler yang tidak saya terangkan di sini, tapi
dengan cara endovaskular dengan kateter khusus. Kateter dimasukkan di vena cava inferior, menembus ke sana, memasukkan guide wire, kemudian memasang semacam stent di dalam sini. Ini teknik yang dikembangkan dengan teknik endovaskuler. Kembali pada splenorenal, maka saya katakan tadi ada dua macam. Ini adalah yang distal, di mana splitnya tidak dibuang, dan stomnya ini yang di sana diikat. Ini diikat di kanus dengan vena renalis di sini. Atau yang berikutnya yang proksimal, splitnya dibuang, dan kemudian yang proksimal ini dihubungkan dengan vena renalis. Ya, ini adalah yang beberapa kali saya lakukan di sini. Yang tadi yang sebelumnya memang bisa, sama di sini karena ada spleen kali saya biasanya kalau spleennya dibuang. Ya. Nah, secara teknis memang ini hal yang pada waktu saya pertama kali lihat ini, waktu saya pendidikan dulu, saya belum masuk stase kardiovaskuler, saya disuruh ikut ke bedah umum, dan saya belum ngerti apa-apa waktu, belum ngerti cara anastomose, lalu melihat betapa sulitnya ya, yang melakukan adalah profesor sendiri waktu itu di bidang abdominal surgery, dan bukan main, waduh, penuh dengan pendarahan ya, ngeri lah waktu itu ya. Tapi setelah kemudian sekarang sudah menjadi senior dan tahu caranya anastomose, lalu jadi gampang rasanya ya. Baik. Yang pertama memang posisi telentang, ini diganjal bantal di sana, dan insisinya pada orang dewasa ini subkustal yang dilakukan dengan sana. Tapi karena saya selama ini melakukan pada anak-anak, saya melakukan varan steel aja. Jadi insisi yang melintang di sini, ya, antara kira-kira pertengahan antara sifoid dan umbilikus, kemudian varan steel aja lebar. Ini dengan Dr. Purwadi juga sering dilakukan di sana, dan lebih enak pada anak-anak. Lalu tepi kostanya diangkat. Lalu kita melihat kira-kira semacam ini anatominya. Jadi ada gambaran splenomegaly, ada bayangan pankreas yang tidak kelihatan di bawah, tapi yang muncul di muka kita adalah gaster yang menghalangi ini ya. Gaster ini kelihatan besar di sana ya. Nah, nomor satu yang dilakukan adalah langkah satu ini, jadi posisi dulu, menjadi bengkokkan, agak diganjal miring ke kanan, ini yang penting, posisinya harus betul, dan pada anak-anak saya usulkan untuk melakukan varan steel. Yang berikutnya adalah langkah keduanya. Nah, ini yang langkah yang utama. Semua dilepaskan. Jadi curvatura mayor dari pelorus ke sini terus dikeluarkan sampai fasa gastrika brevis di sini, dibuang semuanya, diikat mah. Jangan dices karena ini pengaruh tinggi, gampang berdarah. Jadi satu persatu dengan telaten diikat, ya. Kemudian ligamen splenomegaly juga dipotong, ini dipotong semuanya. Kemudian kita mau mempublikasi gaster ini. Tujuannya adalah gasternya bisa diangkat ke atas seperti ini. Begini. Yang lain tolong mute ya, yang lain tolong mute. Jadi mute semuanya. Baik. Kembali, ya. Jadi tujuannya adalah kita mau mempublikasi gaster ini dengan melepaskan ikatan pada ini. Jadi satu persatu diikat, dipotong, ya. Kemudian setelah itu otomatis tindakannya sudah melakukan separuh devasularisasi. Karena sudah terpotong, tidak lagi masuk ke esophagus. Jadi ini termasuk, halo, dengar? Ya, ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi ini dulu kita namakan diseksi dari Tanner. Ya, jadi diseksi Tanner ini adalah mendiseksi semua ikatan dari curvatura mayor sampai pilorus sehingga gaster ini bebas. Ini sudah melakukan devasularisasi. Artinya kita sudah mulai memisahkan tekanan rendah dari shunt terhadap tekanan tinggi dari portal di sini. Jadi vena portal masih tinggi, tapi untuk ke shuntnya sudah mulai berkurang. Kemudian retraktor ini ditarik ke lambung di sini untuk membuat pembebasan dari kolon masuk ke ini ruang retropankreas, dan ini kemudian dilanjutkan di sini di bawah sini terus ini lepas sehingga tepi marginal pankreas itu bisa
bebaskan sampai ke hiatus renal di sini. Ini yang sulit karena biasanya pendarahannya cukup banyak. Selanjutnya, langkah ketiganya, nah kita mulai membuat ini, membuka diseksi dari vena lienalis ini. Jadi kalau pankreasnya disingkirkan dengan ini, biasanya dengan vaksin juga bisa, dibuka di sana, dan kita menyusuri vena lienalis, dan kemudian satu persatu, kalau ada tabangnya diikat. Kalau ada clips, bisa di-clips, tapi jangan di-chest. Ya. Memang mungkin kalau mau cepat di-clips zaman sekarang, seperti kalau kita Mamaria itu, clips satu persatu, waktu itu saya belajar dengan ikatan tentunya, dan ini satu harus telaten ya, karena ini sangat bloody ya. Yang berikutnya langkah keempat setelah ini dibuka begini adalah melakukan diseksi dari semua tributaries yang ada ke pankreas ini. Ya baik di superior anterior vena lienalis, dan triksnya dibuka di setiap sisi, dilikasi dengan right angle, lalu kemudian kalau sisi lain kalau mau cepat di clip. Ya kalau mau agak tedious di klem persatu dengan 3-0 seperti biasanya itu kalau kita membuang tributaries atau seperti Pak Maria juga bisa dengan klip, itunya lebih cepat. Jadi seperti ini kira-kira skemanya. Jadi di seksi tadi dibuka, lalu semua venalis ini diklem dengan satu persatu dengan right angle dan dilikasi atau diklip. Ya. Jadi membebaskan vena lienalis. Setelah itu diseksi dilanjutkan sampai kita membuka ke arah vena renalis. Ini vena lienalis itu yang sudah kita buka, dan kemudian di bawah ini kita buka fasesnya dan melihat vena ini vena renalis, ginjal. Ya. Letaknya itu di belakang arteria mesenterica superior. Kalau bisa memang dipalpasi, sekali lagi jangan keliru dengan arteri, yang vena, retrovena dibuka, dan kemudian nampak ini, sehingga irisan ini dibuka sejauh bisa, tidak perlu terlalu lebar, cukup untuk memasukkan klem Satinski untuk nanti melakukan anastomosis. Kemudian kalau ada vena adrenal dilikasi, karena vena adrenal nanti bisa menjadi inflow, vena gonadal yang ke bawah dari sini, itu dibiarkan aja, karena ini menjadi outflow. Jadi yang dilikat adalah vena adrenalnya, yang vena gonadal yang ke bawah sini dibiarkan terbuka. Ya, jadi ada dua cabang di ren ini, di ginjal ini yang akan nanti membawa persoalan kalau vena adrenal tidak dipotong. Yang berikutnya adalah ini, jadi kita sudah melihat dua ini, vena lienalis dan vena renalis, dan kemudian vena lienalisnya ini ditarik aja dengan klem seperti ini, dan kemudian kita melakukan anastomosis. Ya. Ini nanti kita potong dan kita sambung ke sini. Ya. Kita sambung seperti ini. Ya, jadi setelah dipotong, nah ini nyambungnya tadi yang sembari ada jurnal dari seorang presiden ya. Di sini yang posterior biasanya dijahit dengan continue 5-0 atau 6-0. Yang depan itu dijahit dengan jahit interrupted. Mengapa? Supaya tidak terjadi penjiratan. Jadi karena ini vena, kalau biasanya kita melakukan simino kan antara vena dan arteri, nggak apa-apa. Tapi karena vena ini sangat lunak, dan kita lihat delicate sekali, ya, karena kira-kira besarnya sekitar 5 mili di sini paling besar ya, karena 3 mili saja. Yang belakang tetap dengan konus sampai 4 cukup, ikat, kemudian depannya juga 3 jahitan interrupted. Ini adalah triks untuk mengurangi jiratan karena sering lalu menimbulkan trombosis. Terakhir saya melakukan dengan 6-0 karena cukup kecil anaknya, 5-0 mesti kegedean. Sekali lagi, anastomosis penting. Nah, yang penting klemnya ini. Kalian lihat ini klem Satinski. Ini bukan Satinski. Yang dipakai ada klem ini. Nah, dulu kita lihat ya, ini anastomosisnya tadi. Yang belakang continuous, yang depan dengan interrupted. Kita memakai klem yang namanya klem Wirtlen. Kita tidak punya ini. Tapi saya beberapa kali pakai Satinski biasa aja yang agak saya ikat sehingga nanti kita bisa mendapatkan posisi seperti ini. Jadi memang
Problemnya kalau tidak punya bisa dengan statistik biasa ya. Yang penting tergeser gitu. Seperti ini, dan satu persatu sekali lagi kalian lihat betapa delicate sekali anastomose ini, dan juga asisten harus pelan-pelan menarik pankreas ini ke atas sana sehingga kita bisa melakukan anastomose dengan enak. Kalau Ian yang melakukan, saya kira 5 menit selesai nih, karena biasa melakukan CABG, saya kira lebih gampang melakukan ini lah. Jadi sekali lagi harus interaktif dan ya. Oke. Nah ini yang terakhir, triks yang terakhir. Untuk melengkapi devaskulasi dari lambung, kita bisa mengikat vena gastrica sinistra. Sehingga paling tidak menurunkan juga tekanan pada ini. Kalau kita tidak melakukan splenectomy, ini kan kita melakukan distal sphenorenal dengan Warren tadi. Ya. Saya pribadi lebih milih yang proksimal, karena saya membuang lien yang besar. Ini kan karena splenomegaly, jadi kita punya ruangan yang bebas atau membuang lien, lebih enak lah. Memang lebih tedious karena kita harus melakukan splenectomy dulu. Ya. Ini kira-kira yang terjadi setelah apa yang terjadi? Tekanannya turun, dikompresi turun karena ada aliran ini dialirkan ke sistem sistemik seperti ini. Ini tadi yang diikat semuanya dengan cabang-cabang itu yang namakan tunnel diseksi tadi untuk mengurangi penurunan dari hipertensi. Tipsnya untuk kita adalah nomor 1, posisi yang baik tadi. Jadi posisi menentukan sekali, diganjel dengan tepat. Nomor 2, langkah yang kedua tadi kritikal, yaitu yang membebaskan ke lambung tadi. Yang berikutnya, memang paling aman kalau kita melakukan diseksi di permukaan posterior dari vena renalis untuk diseksi, jadi tidak mengganggu pendarahan. Kemudian tolong dimobilisasi cukup panjang pada vena renalis agar dapat sampai dengan anastomose, jadi tidak mengganggu nanti terjadinya anastomose. Kemudian langkah kelima adalah melakukan palpasi, yakni ada tip yang bagus supaya tidak keliru dengan pembuluh darah lain. Ya. Komplikasinya yang terjadi, nah ini bisa terjadi ini, karena sekonyong-konyong ada penurunan tekanan terjadi di kompresi hepar. Jadi ini yang bahaya. Lalu terjadilah post-op asites. Ya, dan untuk itu memang harus seleksi pasiennya. Dan kalau keliru kita menseleksi, kalau melakukan sphenorenal saja, bisa terjadi heparnya malah gagal. Ya. Dan kemudian asites, ini bisa dicegah dengan balance, dengan pemberian Lasix. Tapi yang juga terjadi trombosis di shunt yang saya tadi itu, misalnya terkira atau terlalu kecil. Sehingga kalau bisa langkah off-take-nya sesuai dengan pedoman tadi. Kalau masih lambat, nah terjadi ini hepatopati. Jadi heparnya makin jelek, sirosis berlanjut, sehingga perlu monitoring. Untuk trombosisnya memang jarang diberi obat antitrombosis. Kenapa? Karena pali-pali sudah jelek. Jadi nanti kalau diberi antitrombosis malah tambah beladi nanti ya. Jadi repotnya kita terjebak pada faal hepar yang jelek dan faal hemostasis. Sehingga mungkin sarannya sebelum melakukan perlu mengukur tekanan vena porta yang sekarang bisa dilakukan dengan endovaskuler lambat. Nah sekarang berikutnya gimana kalau dengan proksimal ini kelihatannya lebih gampang karena setelah dibuang splinnya, liannya hilang, ya kita punya stom ini. Memang kita harus membebaskan stom atau posisi yang proksimal lebih panjang supaya kita bisa mencari ini. Tapi biasanya cukup panjang, jadi saya memotong atau kami memotong splinnya agak dekat dengan hilus di sini, sehingga kita punya stom yang panjang untuk melakukan anastomose. Indikasinya adalah itu. Kalau ada anak dengan extrahepatic hypertension dan umumnya memang dipakai untuk NCPH tadi. Yaitu terutama kalau ada extrahepatic portal vein obstruction seperti yang ini. Ada di sini, ada ini. Kita bisa melakukan itu. Ya. Ini contoh ini dari internet saja karena saya tidak punya gambar. Setelah punya dibuang, kita punya ruang lebar, kita bisa melakukan anastomose dan post-op seperti ini. Yang berikutnya adalah problem yang ditanyakan ada asites. Gimana? Ada upaya untuk mengurangi asites dengan melakukan
Levin shunt atau peritoneal venous shunt. Ini seperti orang neurochirurgi melakukan pada apa itu hidrosefalus ya, ada shunt, ada valve-nya. Sayang metode ini sudah ditinggalkan karena sering trombosis ya. Jadi valve-nya Levin ini saya ambil dari pustaka ini. Memang bisa dilakukan variannya kita bisa memasang tank valve. Tank valve itu adalah shunt yang kita pakai untuk peritoneal dialisis. Kita masang ini di sana, dihubungkan tank valve-nya dengan valve ini, kita bisa minta orang neuro, ya, minta untuk pipinya, dan ini kita hubungkan dengan vena jugularis, seperti melakukan VP shunt gitu ya. Sehingga nanti aksesnya masuk ke sana. Sekali lagi, ini adalah shunt yang tidak terlalu dianjurkan karena sering trombosis. Yang terakhir adalah saya mau menjelaskan sedikit tentang portokafal, karena ini ada di dalam, mungkin kalau ujian bisa ditanyakan, portokafal shunt adalah menghubungkan vena porta dengan vena cava. Jadi kalau ini vena porta, ini kita hubungkan dengan vena cava. Kita lihat ini gambar dari hepar yang mengalami sirosis, ya. Jadi ini adalah hepar yang jelek, dan kita lakukan juga. Ini relatif lebih gampang, karena kita bisa membuka daerah sini, daerah hepar ini, mencari vena porta. Awas, ini tegang sekali biasanya, tinggal tinggi, dan vena cava. Buat kita yang kardiovaskular, harusnya gampang, tidak sulit. Dulu waktu saya lihat pertama kali, waduh, ngeri sekali, sulit sekali ya. Seperti ini, kita klem, vena porta, dengan stability juga bisa, seperti melakukan central shunt pada aortopulmonar window gitu, sampai seperti itu. Tekanannya sekali lagi, vena bukan aorta, dan kita anastomotekan. Ya, bisa dipotong vena portanya, bisa dihubungkan atau langsung di side to side. Ini teknik-teknik yang barangkali menambahkan varian renal. Nah, saya tutup dengan kasus yang kita miliki sekarang ini, karena saya minggu lalu kita menerima kasus ini, masih ingat ya kalian ya? Ini kasus anak dengan pasien muntah darah 2 tahun 12 kilo, saya masih ada ini pasiennya yang sudah dimasukkan di pediatri mungkin ya. Lihat ada kaput medusae, ada asites besar, ada splenomegali, muntah darah dengan volume ini, kemudian dibawa ke sini ceritanya begitu. Ini adalah fotonya, saya kira hanya mengutip dari morning report yang saya terima. Kemudian ini adalah CT scan abdomen sudah ada, kita lihat memang ada splenomegali, dan ini rinciannya. Pertanyaannya adalah, ini hasil pokoknya sudah ditambah, ada varises, jelas, ada gastropati, jadi planningnya bagaimana. Ini adalah saya tutup kuliah ini, saya buka dengan pertanyaan dulu, nanti setelah itu kita mau membicarakan planning untuk anak yang tadi itu. Silakan pertanyaan.